Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan kita pada hari ini adalah kegigihan dalam melayani. Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Ayat yang baru saja kita baca menceritakan pelayanan Paulus dan Barnabas di Ikonium. Jika membaca ayat 1 sampai ayat 3, kita bisa melihat keberhasilan pelayanan kedua rasul tersebut. Dimulai dengan mereka berani masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Bukan hanya mengajar dan mempertobatkan banyak orang, Paulus dan Barnabas pun berkuasa untuk mengadakan berbagai tanda dan mujizat. Namun, kesuksesan pelayan mereka rupanya tidak berlanjut, bahkan berbalik menjadi sebuah kegagalan. Mulai ayat 4, kita membaca mulai terjadi perpecahan antara kubu yang menolak pelayanan kedua rasul dan yang mendukung mereka. Penganiayaan terhadap mereka mulai terjadi sampai pada level mengancam nyawa, dan mereka pun terpaksa menyingkir ke kota lain. Secara manusia, kita bisa membayangkan dan memaklumi jika Paulus dan Barnabas merasa kecewa menghadapi kegagalan mereka di Ikonium. Namun ternyata kedua rasul ini tidak patah semangat. Di kota yang baru, mereka dengan giat tetap memberitakan Injil dan mendapat sambutan yang baik dari penduduk Listra dan Derbe. Melalui renungan hari ini, secara khusus kita ingin belajar dari Paulus terkait kegigihan dia dalam pelayanan. Jika kita membaca surat-surat Paulus, kita akan merasa familiar dengan segala kesulitan dan penganiayaan yang Paulus alami dalam pelayanan. Namun kita selalu menyaksikan kegigihan Paulus. Sebetulnya kegigihan Paulus bukanlah hal yang baru terjadi setelah Paulus bertobat. Jauh sebelum Paulus bertobat pun kita bisa melihat kegigihannya. Dalam hal ini, kegigihan Paulus dalam mengejar-ngejar dan menangkap para pengikut Tuhan. Hanya saja, setelah Saulus bertobat, tujuan kegigihannya berbalik malah untuk memberitakan kabar baik. Menarik untuk mengamati perubahan Paulus ini. Dalam Filipi 3 ayat 7, Paulus berkata, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Dahulu menganiaya jemaat merupakan suatu kemuliaan bagi Saulus. Setelah bertobat, Paulus malah merasa terhormat jika dia yang mengalami penganiayaan akibat memberitakan kabar baik. Bahkan dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Ibarat sebuah mobil yang tadinya mengarah ke utara, kini berbalik arah menuju ke selatan. Mobilnya sih tetap sama,
Jenis mobilnya sama, mesinnya sama, kemampuan mobil tersebut sama. Tapi arah lajunya berubah 180 derajat. Apa yang menyebabkan mobil ini berbalik arah? Jawabannya, tentu siapa yang menjadi supirnya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin sejak kecil sudah menjadi orang Kristen, rajin ke gereja, bahkan mungkin kita terlibat dalam pelayanan. Tapi apakah hidup kita sudah dikemudikan oleh Tuhan yang akan mengarahkan segenap hidup dan kemampuan kita untuk tujuan yang Ia kehendaki? Atau jangan-jangan kita menyerahkan kendali atas hidup kita pada supir yang lain, selain Tuhan Yesus tentunya. Kita seringkali merasa yang kita lakukan sesuai kehendak Tuhan menurut pengertian kita sendiri. Padahal, belum tentu apa yang kita yakini selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam hidup kita berjemaat, bisa saja terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu isu. Masing-masing pihak berkeras dan gigih mempertahankan pandangannya, melakukan apa yang menurutnya benar. Perselisihan semakin tajam yang pada suatu titik bisa saja merugikan kehidupan jemaat secara keseluruhan. Gigih si gigih dalam mempertahankan keyakinannya. Tapi hasil akhirnya malah menimbulkan pertentangan dan kita malah dimusuhi banyak orang. Sama persis dengan apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 4 dan 5 yang tadi kita baca. Jika hal ini terjadi, sepertinya kita perlu merenungkan kembali. Apakah ketidaknyamanan yang kita alami merupakan harga yang memang perlu kita bayar sebagai konsekuensi dari kegigihan kita ikut kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan relasi kita rusak dengan orang lain justru karena kita salah memegang keyakinan. Kita gigih mempertahankan keyakinan yang salah. Paulus tahu persis apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Tuhan menyatakan dengan sangat jelas bahwa Paulus adalah alat pilihan untuk memberitakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus Paulus tanggung oleh karena nama Tuhan. Hal ini menjadi kunci kegigihan Paulus menghadapi beragam kesulitan dalam pelayanannya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya untuk gigih kita perjuangkan? Apakah kita mau terus taat pada kehendak Tuhan, walaupun kita tahu akan banyak tantangan dan pergumulan sebagai akibat dari ketaatan kita kepada Tuhan? Melalui renungan kali ini, kita diingatkan untuk kembali merenungkan, memikirkan ulang apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk gigih kita perjuangkan. Meskipun kesulitan adalah harga yang akan kita bayar. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.